Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Masih seputar kue kering untuk lebaran, kali ini aku mau bikin mede coklat. Tampilannya cantik banget, menarik, yang pasti untuk ide jualan ini pasti laris karena biasanya kalau lebaran kacang mede itu jadi sajian wajib ya, atau biasanya paling sering ada adalah kacang mede. Kalau kacang mede biasanya tuh digoreng aja, kali ini aku mau bikin kue kering, aku kreasikan. Dipadukan dengan coklat, ini rasanya enak banget. Teksturnya renyah, garing. Rasa coklatnya juga terasa. Cara bikinnya ini gampang dan juga simple. Bahan-bahannya juga sangat sederhana, mudah ditemui, banyak dijual di toko bahan kue. Dan dari setengah kilo tepung terigu ini bisa menghasilkan sekitar 5 toples, ini lumayan banget ya. Langsung aja kita bikin, tonton videonya sampai selesai. Untuk bahan yang pertama, di sini aku gunakan coklatnya itu adalah coklat batang atau dark coklat atau coklat kompon sebanyak 150 gram. Untuk mereknya ini aku pakai Colata ya. Selanjutnya kita ke mede atau kacang metenya. Untuk kacang metenya ini pakai kacang mete yang belah atau boleh juga dibelah sendiri. Aku gunakannya sebanyak 120 gram. Jadi step pertamanya di sini aku mau sangrai kacang metenya terlebih dahulu. Siapkan wajan atau panaskan pan, gunakan api kecil, kemudian masukkan kacang medenya, disangrai di atas kompor dengan menggunakan api kecil sampai warnanya itu agak sedikit berubah atau ada warna dari kacang medenya yang kecoklatan, tandanya ini sudah matang. Kemudian angkat dan sisihkan. Selanjutnya aku siapkan air mendidih karena aku mau lelehkan coklat yang tadi sudah kita siapkan di awal. Lelehkan di atas air mendidih seperti ini sampai coklatnya benar-benar meleleh. Kalau coklatnya sudah meleleh seperti ini hasilnya ya, ini udah benar-benar meleleh. Selanjutnya angkat dan sisihkan. Kemudian aku buat adonan untuk kue keringnya. Siapkan wadah yang cukup besar, kemudian masukkan margarin, ini sebanyak 300 gram margarin, ditambah dengan butter. Untuk butternya di sini aku gunakan 100 gram butter. Untuk margarinnya aku gunakan merek Blue Band, untuk butter aku gunakan merek Ancor. Kalau mau 400 gram langsung mau dipakaikan margarin aja itu opsional, boleh juga. Atau semuanya butter itu juga boleh. Tuang margarin ke dalam wadah yang sudah disiapkan, kemudian masukkan gula halus. Ini aku gunakan gula halusnya sebanyak 180 gram. Masukkan semuanya, tambahkan dengan kuning telur. Untuk kuning telurnya di sini aku pakai 2 butir kuning telur. Aduk bahan yang sudah kita masukkan ke dalam wadah sampai tercampur dengan merata. Cukup sampai tercampur dengan merata aja, kurang lebih nanti hasilnya seperti yang ada di video ini. Kalau sudah, step selanjutnya masukkan ke dalam wadah coklat yang tadi sudah dilelehkan. Pastikan coklatnya ini sudah dingin ya posisinya, bukan panas. Karena kalau misalnya coklatnya panas, nanti menteganya bisa meleleh dan kue keringnya gagal. Jadi pastikan coklatnya ini sudah dingin. Setelah dicampur sampai merata, selanjutnya tambahkan dengan 30 gram coklat bubuk. Jangan lupa disaring atau diayak untuk memastikan tidak ada yang bergerindil. Tambahkan juga dengan 2 sendok makan susu bubuk. Kemudian masukkan 2 sendok makan maizena. Untuk susu bubuk dan juga maizena ini juga diayak atau disaring ya. Kalau sudah, aduk adonan sampai tercampur dengan merata. Pastikan benar-benar sudah merata. Kalau sudah merata nanti hasilnya seperti ini. Step yang paling terakhir kemudian masukkan tepung terigu. Untuk tepung terigunya di sini aku gunakan sebanyak 520 gram tepung terigu yang pro rendah. Aku gunakan merek kunci dari Bogasari. Setelah terigunya masuk, langsung adon. Menggunakan tangan ini lebih gampang ya. Jadi di sini aku gunakan tangan, adon sampai tercampur dengan merata. Kalau sudah nanti hasilnya akan seperti ini. Teksturnya dia masih tetap lembek tapi kalau ditekan itu sedikit padat.
Tandanya berarti adonan untuk kue keringnya sudah jadi. Jadi bisa langsung dicetak atau dibentuk. Untuk memudahkan mencetak atau membentuk, di sini aku gunakan loyang yang sudah dialasi dengan plastik. Yang aku gunakan adalah loyang tipis. Ini tujuannya supaya ketebalan dari kue keringnya nanti sama. Jadi tidak ada yang tebal, tidak ada yang tipis. Ukurannya semuanya sama. Masukkan adonan ke dalam loyang, kemudian diratakan. Setelah rata kemudian tinggal dipadatkan aja. Kalau sudah nanti hasilnya akan seperti ini, bagus, mulus, dan selanjutnya tinggal dikeluarkan aja dari loyangnya supaya lebih gampang nanti untuk mengambilnya. Dan dicetak, di sini aku menggunakan cetakan berbentuk bulan sabit. Kalau teman-teman ada cetakan bentuk lain atau mau dibuletin itu opsional aja. Setelah selesai, kemudian tata kue keringnya di atas loyang. Aku saranin natanya ini sedikit dikasih jarak karena nanti kue keringnya ini akan sedikit mengembang pada saat di oven. Sebelum dimasukkan ke dalam oven, di sini aku mau olesin dulu bagian atasnya dengan putih telur. Jadi kalau tadi buat adonannya pakai kuning telur, putihnya jangan dibuang terlebih dahulu untuk olesan bagian atasnya. Olesi tipis-tipis aja bagian atasnya dengan putih telur. Tujuannya supaya apa? Supaya kacang mete atau kacang medenya nanti bisa menempel di atas kue keringnya. Sambil aku ngolesin putih telur ke atas kue kering, di sini aku mau ingetin untuk Bunda dan teman-teman semua, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Untuk teman-teman semua yang mau cari resep kue kering untuk lebaran, bisa ditonton di video sebelum-sebelumnya. Kalau sudah diolesi dengan putih telur bagian atasnya, step selanjutnya yaitu tinggal kita tempel kacang medenya ini di atas cookies seperti ini sambil sedikit ditekan supaya dia menempel. Setelah semuanya ditempel kacang mede, step selanjutnya yaitu dipanggang. Jangan lupa untuk ovennya ini dipanasin terlebih dahulu ya, kurang lebih 10-15 menit sebelum dimasukkan ke dalam oven. Pastikan ovennya sudah panas terlebih dahulu. Setelah ovennya panas, kemudian bisa dimasukkan adonan kue keringnya ke dalam oven. Selanjutnya dipanggang di dalam oven dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 20-25 menit atau disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Bisa dilihat setelah 25 menit ini aku keluarkan dari oven dan kue keringnya ini mengembang ya, sedikit mengembang. Jadi pastikan diberi jarak supaya pada saat dikeluarkan dari oven ini tidak menempel satu sama lain. Tapi kalau misalnya menempel pada saat dikeluarkan, ini aku punya tips. Jadi pada saat baru dikeluarkan masih dalam kondisi panas, itu disisir aja pakai pisau. Jadi nanti hasilnya akan lebih bagus. Dan ini hasilnya Chokomede atau mede coklat ala aku. Untuk ide isian toples lebaran ini bisa banget. Karena hasilnya jadinya banyak banget, dari setengah kilo tepung atau 500 gram tepung terigu yang tadi digunakan. Ini hasilnya bisa kurang lebih sampai 5 toples. 4 toples ukuran 500 gram dan yang satunya toples ukuran kecil. Untuk teksturnya ini crunchy, renyah, dan juga untuk medenya ini juga matang. Jadi untuk kacang metenya tadi aku saranin pada saat sangrai itu jangan sampai terlalu gosong karena nanti masih akan di oven atau dipanggang. Hasilnya benar-benar bagus dan sangat memuaskan sekali. Untuk ide jualan ini pasti juga sangat menarik dari tampilannya. Rasa coklatnya ini terasa dipadukan dengan kacang mede yang gurih, ini enak banget. Setiap kali lebaran pasti nggak absen bikin Choco Mede atau kacang mede coklat ini. Karena emang pasti banyak yang nyari. Buat teman-teman dan bunda-bunda semua, aku saranin wajib banget cobain resep ini di dapur kalian masing-masing. Dan tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Kalau bosan dengan kue lebaran nastar atau putri salju, bisa banget cobain kue yang satu ini.
Terima kasih udah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.